Baik, hello YouTube, selamat siang. Welcome back to this channel. Oke, Brilliant Trading System. Selamat berpuasa bagi Anda yang menjalani dan sukses selalu dan sehat selalu. Oke. Bulan suci Ramadan ini ya, kita akhirnya bertemu kembali di new video lanjutan update analisis kita di gold. Sekarang perhatikan pemirsa dan subscribers, teman-teman semua, sahabat Brilliant dimanapun Anda berada. Saat ini dia finally masih berada di dalam ranging yang sama dan sudah sampai di high zone kita. Ini adalah zona krusial. Dan sebelum saya lanjutkan analisanya, mari kita saksikan before dari analisa kita sebelumnya untuk XAU USD. Check it out. Dan ada nanti dalam 1 minggu ke depan akan ada new supply dan new demand yang akan membantu price action kita. Untuk sementara apabila dia spike up, dia akan mengejar zona ini. Oke, dia akan mengejar zona ini, teman-teman. Kemudian nanti perhatikan price actionnya yang di bawah masih dengan level yang sama, dan jangan bertrading in the middle of range di sini. Semua ini adalah zona berbahaya. Seperti backtest kita sebelumnya kita sampaikan apa? Ini adalah white zone accumulation, wyckoff, sehingga kalian sell di supply ini kalian terkena stop loss. Meletakkan juga sell di sini terkena stop loss. Di sini ada demand, kalian buy di sini juga terkena stop loss. Kenapa demikian? Karena ini adalah white zone accumulation. Ya, ranging white zone accumulation, dan ini adalah XAU USD saat ini atau present time ya. Di hari ini tanggal 13 lebih tepatnya. Sebagaimana kita perhatikan before dan ini saat ini adalah after, saya sudah sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ini adalah zona ranging white zone accumulation. So, saya sampaikan di video sebelumnya, bisa ditonton video analisa gold sebelumnya ya. Jangan melakukan trading in the middle of zone karena ini adalah white zone accumulation. Apa Bang white zone accumulation itu? Tentu tidak bisa saya jelaskan di sini, nanti terjadi kesalahpahaman karena price action ini harus benar-benar berurutan, belajar bersama dalam ekosistem kami ataupun mengambil private class, karena ini tidak bisa putus-putus dijelaskannya. Karena sekarang saya sudah melihat banyak sekali ada konten-konten yang berbicara tentang komoditi, forex ya, ataupun indeks yang ada kaitannya dengan trading. Tetapi sepertinya jika saya perhatikan kebanyakan dari konten-konten tersebut adalah teman-teman yang ex atau apa ya, mereka itu seperti mantan binary option trader. So ini very different ya, sangat berbeda dengan binary option. So cara analisanya, cara manajemennya, mungkin untuk teman-teman yang dulunya pernah tanda kutip ya terjebak di dalam trading binary option dan sekarang sudah mulai ingin masuk ke dalam dunia trading yang real trading, maksud saya di sini adalah derivative market ini, kemudian leverage market ini, itu sangat jauh-jauh berbeda dari cara analisanya, manajemennya, dan psikologisnya tentu sangat berbeda. Dan untuk trader binary option, ketika kalian masuk ke dalam forex market, kalian menganggap ini lebih mudah daripada binary option. Kenapa? Karena dia tidak ada limit of time. Oke? Tetapi fixed time trader yang menggunakan limit of time seperti binary option itu, yang mana saat ini itu sudah tidak lagi dikatakan trader, dikatakan trading maksud saya, karena dia tidak mendapatkan keuntungan dari averaging pips yang bergerak, tetapi dari penebakan antara naik ataupun turun. Tapi saya tidak mau bahas itu karena sudah banyak sekali yang membahas tentang itu. Hanya saja saya lihat ada sekarang banyak sekali konten-konten yang seperti menganalisa price action, menganalisa support resistance dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa analisa itu salah karena ini bersifat tidak ada yang pasti, tetapi ketajaman atau cara membaca price action itu tidak simple seperti yang dijelaskan oleh teman-teman di beberapa channel YouTube itu. Saya tidak menggiring opini untuk tidak menonton mereka dan lain sebagainya. Tidak masalah. Semua itu apabila masih bermanfaat untuk Anda dan memberi input yang baik untuk Anda, silahkan, tidak apa-apa. Tetapi yang jelas perlu saya ingatkan di sini, it's not easy ya. Belajar dulu lebih baik, kemudian pelajari dulu lebih baik, mengerti dulu price action, support resistance itu apa, karena support resistance itu
kemungkinan pengertiannya sama, tetapi pemahamannya itu tidak sesimpel yang banyak dijelaskan oleh teman-teman kita, terutama muda-mudi yang baru berpindah dari binary option menuju trading seperti yang kita jalani selama ini ya teman-teman ya. Karena ini sangat jauh berbeda psikologinya, karena dia bukan mengejar win every time win, bukan, tetapi averaging dari win dan loss, bagaimana kalian mengatur segala sesuatunya. Ini tidak mudah ya, dan jangan samakan, karena sangat akan menjadi seperti gambling nantinya kalau kalian membawa mindset di dalam binary option menuju ke trading forex, commodity, gold, index dan lain sebagainya dalam derivatif market ini. Karena instrumennya dan cara kita menjalani market itu dalam berdagang, dalam bertrading ini sangat berbeda sekali. Ada banyak pengetahuan yang harus kalian ketahui, seperti pips, leverage, kemudian season, kemudian price action itu sendiri, karena keilmuannya banyak sekali. So jangan gegabah untuk mengambil keputusan ya teman-teman. Oke, anyway, kita akan lanjutkan lagi analisanya. So itu hanya sedikit karena saya sedikit care of ethic untuk teman-teman semuanya agar tidak terjerumus lagi. So kami hanya bisa mengingatkan, but that is your money, so your money is your choice and your way is your choice, kan begitu. Baik, oke. Sekarang saya akan teruskan lagi, lanjutkan analisa update kita tentang the gold XAU/USD. Ini adalah white zone accumulation yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dimanapun kalian tempatnya berada in the middle of zone Wyckoff accumulation ya, ini supply seperti ini, kalian sell and then hit your stop loss dalam 80 pip. Oke, kemudian ada demand di sini, kalian buy, terkena juga stop loss. Ada demand di sini, kalian terkena fake out ya dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang mengambil buy, dia tidak mengejar liquidity yang di bawahnya, karena sampai saat ini tidak ada lower low yang terbentuk. Update dari analisa sebelumnya. Maka saya katakan analisa hanyalah analisa, tetapi update dari price action itu harus dijalani sendiri, karena every single minute price ini bekerja. So sampai kapan kalian akan memberikan kepercayaan kalian, equity kalian terhadap orang lain dengan signal lah dan lain sebagainya? Lebih baik belajar sendiri, alias belajar mencari pengetahuan yang baik dulu. Belajar melalui buku, melalui YouTube, melalui Google tidak masalah. Tetapi saya khawatir akan ada pemahaman-pemahaman yang tidak sempurna, karena ada banyak sekali hal-hal yang ada di dalam ini. Banyak teman-teman mengejar strategi, langsung mencari strategi, holy grail strategi. Bukan seperti itu. Belajar dulu dari dasar, kemudian baru berikutnya kalian akan mengerti bagaimana cara mengupdate dan mengambil langkah apa yang harus dilakukan pada saat market itu melawan posisi kita, bagaimana cara kita keluar, di mana kita entry, di mana keluar, bla 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 dan lain sebagainya. Oke, saya tidak ingin terlalu panjang karena hal ini nanti akan membuat durasi video ini semakin panjang, dan so kita akan lihat ini adalah white zone accumulation. Di sini ada resisten, oke, resisten kalian akan sell di sini dan terkena stop loss juga. Because of what? Back lagi yang saya katakan, white zone accumulation. Dan sampai pun sekarang juga kalian masih mengejar sell, juga akan terkena stop loss. Kenapa kalian mengejar sell? But setelah the last dari analisa kita, ini ada garis ya, tidak pernah kita melihat ada new lower low, tetapi kita sudah memberitahu bahwa ada zona liquidity yang ada di bawah sini. So price action yang terbentuk adalah naik, dan naik. Kalau kita melihatnya dari time frame yang lebih kecil, maka kalian akan terkena bias dari white zone ranging accumulation ini. Seperti contoh saya berikan seperti ini contoh. Ini adalah resisten, kemudian di sini adalah support. Apabila kita letakkan, kita geser dari sini di sini, oke, teman-teman bisa bayangkan ini adalah the last ranging market mulai dari atas ini sampai ke bawah. Di posisi ini, maka kalian akan melihat di sini terbentuk supply atau resistance in range, kemudian ke bawah lagi, kemudian dia tidak membreak ini, maka otomatis kalian akan melihat zona ini menjadi zona resistance confluence dengan supply area, maka kalian akan mencari sell. Betul? Nah, komen di bawah bagi Anda yang mencari sell, kemudian kalian hold dan terkena stop loss. Kemudian di sini kalian cari sell, terkena stop loss.
Kemudian di sini kalian kena cari sell lagi karena melihat ini ada wick of resistance yang sama baris dengan resistance. Di sini kalian sell, terkena lagi fake out. Kemudian kalian ke atas, kalian flip buy, terkena lagi stop loss. Itu karena kalian fear of missing out ya, atau FOMO, karena kalian cemas, takut, tidak tahu price action, hanya melihat candlenya bla 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 naik turun dan kalian tidak tahu dengan price itu sendiri. So akhirnya banyak sekali teman-teman yang terjebak. But untuk teman-teman pastinya yang sudah memiliki keilmuan price action, nah, dia sudah tahu kapan dia harus exit dan kapan dia harus keluar. Dan sebenarnya semua white zone in the middle of range ini sudah dilewati dalam beberapa hari dan sekarang market berada di sini teman-teman semuanya. Dan sekarang kalau kita zoom out, dia sudah berada in the high range, but hati-hati, ini harus diperhatikan. Oke, karena malam ini atau nanti in the London session ya akan ada news, dan kemarin ada CPI juga yang membuat volatile market USD, kalau saya tidak salah dia start movement dari sini. Oke, seperti itu. So beware, jangan dulu terburu-buru. Kenapa kalian selalu mencari sell, tetapi price-nya tidak memberikan satu indikasi for selling? Maka untuk sell bukannya salah untuk sell, tapi kalau kalian ada scalping tidak masalah maksud saya. Tetapi kalau kalian mencoba menghold in the middle of zone yang sudah saya sampaikan, ini adalah white zone accumulation tadi, maka bye-bye, kalian akan terkena stop loss. Berarti bukan mengumpulkan reward, tetapi mengumpulkan your loss. Kalau lossnya itu memiliki money management yang baik, itu no problem. Tetapi kalau kalian gambling full margin dan lain sebagainya tanpa pengetahuan, hanya ikut-ikutan, you will lose your money. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang, baik di H4 kita perhatikan, ini sudah masuk ke dalam high range kita, di mana ini adalah zona confluence, resistance, support, ada key level di situ juga. Kemudian dia react, tepat berada di sini. Saat ini kan meninggalkan wick, tetapi belum lagi ada indication untuk dia go more low. So fokuslah terus terhadap buy untuk yang mengambil fast trading cepat, karena dia akan mengejar di area sini. Tetapi di masa yang sama kalian juga harus perhatikan, karena struktur yang terbentuk di sini dapat membuat bias ya, karena ada beberapa demand, tetapi ada sedikit yang perlu juga kalian perhatikan, yaitu di zona ini. Ya, di zona ini kalian harus perhatikan, but resikonya sangat besar. Kalau itu worth it silahkan entry, kalau tidak worth it jangan entry terlebih dahulu. Maka apa yang harus kita lakukan di keadaan market seperti ini? Sekarang dia sudah berada di high range, tetapi resiko yang masih ada dan masih sangat jauh karena dia ada wick dari weekly ini. Oke, perhatikan. Nah, wick yang panjang ini apabila dia dapat tembus atau keluar dari zona supply yang ada di sini, nah kemungkinan dia untuk akan terus naik masih akan sangat besar sekali, karena belum ada struktur for sell sementara waktu. Ini adalah peak level yang krusial. So sekarang saya tidak bisa mengikuti Anda analisa update-nya setiap hari atau setiap jam atau setiap waktu, memberitahu Anda harus out dan in di masa yang sama, karena market ini selalu bergerak. Oke, so sekarang yang perlu kita perhatikan adalah selama ranging ini tidak memberikan signifikan breakout, perhatikan terlebih dahulu, karena akan ada banyak manipulation yang akan terjadi di area sini nanti dan area di sini. So update untuk sementara dia masih berada di dalam rangingnya. Kemudian sekarang dia sudah mulai mengejar zona resistance yang berada di high range kita. Ini belum real breakout. Sementara waktu di saat ini carilah pullback karena price masih go more up. Setelah up nanti baru perhatikan di zona-zona krusial yang weak dalam weekly tersebut terdapat swap zone dan lain sebagainya. Tentukan resikonya karena ini sangat besar teman-teman. Rangingnya sangat besar sampai 1000 pips ke atas ya. Karena ini besar sekali, jadi harus berhati-hati. Untuk yang intraday dan lain sebagainya perhatikan pullbacknya, tapi jangan terlalu terbawa dengan, karena ini banyak sekali ya, ada demand juga. Perhatikan semua zona-zona ini karena wick yang tercipta di dalam gold volatile yang sangat besar dengan hitungan poin yang juga sangat besar. Maka sangat penting untuk kalian berada di dalam broker ataupun
liquidity provider yang memiliki spread yang kecil seperti yang ada di sini. Linknya sudah saya letakkan di deskripsi ya, untuk mendapatkan broker yang spreadnya kecil dengan minimum deposit juga yang baik. Oke, but saya bukan menganjurkan, broker hanyalah pilihan Anda yang sesuai dengan Anda. Tidak ada broker yang perfect di sini. Tapi kalau yang ingin seperti kita, ada 16 poin untuk XAUUSD dan lain sebagainya, linknya ada deskripsi. Ada juga saya cantumkan broker yang memiliki leverage yang besar. Ada juga broker yang juga saya letakkan di bawah, bisa dicek dan bisa merasakan bagaimana bertrading dengan menggunakan spread yang kecil. Ini untuk gold, dia sudah sampai di atas high range kita, dan saat ini di price di sini saya akan berikan tanda. Ini adalah white zone accumulation tadi yang sudah saya jelaskan. Dia sangat berbahaya, teman-teman. Ini adalah decision point-nya. Perhatikan, nanti kita akan buatkan box sementara untuk jelas analisa kita di sini. Dia sedikit react, tetapi masih belum ada decision point for sell. Even kita sampai kecilkan di M15 pun kita masih belum bisa melihat signifikan turun maksud saya. Tetapi ini adalah zona krusialnya. Biarkan dulu, nanti dia bergerak akan panjang. Tetapi untuk ranging besarnya masih sangat-sangat terlihat sekali di market gold saat ini ya. Maka jangan dulu untuk berinisiatif untuk go swing untuk lama sekali, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jangan dulu untuk swing yang begitu panjang, karena ini adalah sesi-sesi akumulasi untuk perpindahan ke kuartal 2 di tahun ini, teman-teman. Ini untuk XAUUSD, semoga bermanfaat ya. Perhatikan, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya fokus untuk buy, dan secepat saja gunakan risk to reward yang sudah kalian pahami dengan price action yang sudah kalian pahami, ataupun indikator yang sudah kalian pahami, itu tidak masalah. Dan jangan dulu mengambil resiko, karena di sini masih berada di zona accumulation. Meskipun dia sudah sempat keluar sedikit, tetapi kalau kita perhatikan di one day sebelumnya, dia meninggalkan wick ya. Di sana dia bisa fill wick tersebut, kemudian nanti dia kemudian akan membuat pullback, karena ini ada biru signifikan bullish di daily dan weekly. Dia sudah keluar dari zona resistennya, dan saat ini dia akan meneruskan kembali kenaikannya sedikit demi sedikit. Kemudian segala sesuatu nanti yang turun adalah liquidity hunter ya. So hati-hati teman-teman, perhatikan di closing decision dan price actionnya. Karena apa? Karena perjalanan bawah ini menuju ke atas ini saya rasa dia belum selesai, karena dia akan masih mengejar zona yang tepat yang sudah kita tandai di sana, swap zone level di situ, tetapi bukan untuk langsung sell di sana. Perhatikan nanti update price action berikutnya. Oke, itu untuk XAUUSD. Masih dalam keadaan ranging, tidak ada yang menarik juga, sama karena dia masih accumulation ya, masih accumulation. Biarkan saja dulu price ini bergerak, dia masih mencari liquidity, karena ini adalah sesi perpindahan dari kuartal 1 menuju kuartal 2. Itu teman-teman semuanya. Dan berikutnya saya akan update juga analisa sebelumnya yang sudah kita analisa di video yang GBP AUD. Baiklah, saya akan tampilkan terlebih dahulu GBP UAD before. Nah, oke, selamat menyaksikan. AUD ya. Oke, baiklah. GBP AUD H4 kita perhatikan, kita zoom in terlebih dahulu. Ya, dia membentuk suatu range area di sini. Trend sementara masih turun, so fokus untuk sell sementara waktu. Masih belum ada reason untuk buy di sini, dan pullback, first pullback terdekat ada di level sini. Oke, kemudian next pullback ada di atas sini. Ya, ada di atas itu maksimum pullback. But untuk yang normal pullback ada di sini, terdekat ada di sini. 2, 3, ada 3 level pullback. But all the way, kalau kalian ingin turun, siapkan sell stop, ikuti turun, karena price ini masih bias untuk go more down, masih kuat sekali untuk melakukan penurunan yang lebih jauh. Itu untuk GBP AUD ya, analisanya. Sementara hati-hati di zona ini, ada zona supply, tetapi basically dia masih akan melakukan spike up ke atas dulu and then go more down. Itu untuk GBP AUD, fokus untuk sell karena
saat ini belum ada tanda-tanda signifikan untuk price go more up. Manfaatkan dulu turun. Ya, GBP AUD ya. Before afternya sudah saya tampilkan. Dan ini yang terjadi saat ini. Oke, saya katakan untuk yang ingin mengikuti turun, sell stop di sini, dan sekarang price sudah sampai di sini. Oke, dia membentuk new lower low. Kemudian setelah itu juga saya katakan kita kemarin analisa berarti di sini ya. Ini adalah zona supply, di sini adalah area pullbacknya. Kemudian nanti dia bisa spike dan lain sebagainya. Dan sekarang yang sell stop dapat, kemudian dia pergi go more low, membuat new lower low. Udah terjadi saat ini sampai 238 pips, dan sekarang dia sampai ke sini juga dapat pullback kembali ke bawah atau turun kembali ke bawah dengan saat ini sampai di sini lebih kurang 168 pips. Oke, selamat yang sudah mengikuti analisa kita. Ini adalah green box yang sudah kita sampaikan, and then video lengkapnya ada di analisa USD dan GBP AUD sebelumnya. Sudah terjadi new lower low di H4. Kalau kita lihat di H1 ini ya, dia turun, break, pullback, and go more low. Setelah membentuk new lower low, kemudian dia naik, dia juga masih di dalam rangingnya, and then pullback exactly tepat di supply area yang saya sampaikan sebelumnya, dan ini adalah area. Saat ini dia sudah juga react di situ dan kemudian turun. Berarti yang mendapat di sini turun, kemudian out, mereka dapat, kalian dapat 230 pips lebih kurang, and then kemudian dapat lagi di sini 165. Berarti sekitar 400 sampai 500 pips. Oke, selamat untuk Anda yang sudah mengikuti analisanya untuk GBP AUD. And then sekarang adalah ranging. Waktunya saat ini adalah ranging. Baru sekarang saatnya kita menunggu apakah akan terjadi reverse, spike up for liquidity hunter, and go more down. Itu ya untuk GBP AUD, teman-teman, before dan afternya. Baik, dan di sesi Ramadan ini saya ucapkan selamat beribadah ya, untuk yang menjalankan ataupun yang juga tidak menjalankan bisa saling menghormati dan menikmati keberagaman yang ada di negara kita, Bhinneka Tunggal Ika ya. Begitu juga dengan keberagaman seorang trader, ada yang menggunakan price action, ada yang menggunakan indikator dan lain sebagainya. Semua itu tidak ada salah, tidak ada benar. Yang penting kalian mau belajar dulu, stop, berhentilah deposit dan memberikan equity Anda cuma-cuma terhadap broker ya. Jangan, lebih baik kumpulkan terlebih dahulu, cari pembelajarannya dan lain sebagainya. Jangan terlalu fanatik terhadap satu keilmuan, tetapi yang benar-benar bisa membuat Anda paham, bisa membuat Anda bersama dengan ekosistem yang baik, mindset yang baik. Itu sebenarnya kunci dari segalanya. Karena mental dan keilmuan akan membantu Anda untuk masuk ke dalam financial market dan terus berkembang menuju suatu yang lebih baik. Tetapi kalau Anda masih nyaman dengan ikut ke grup signal sana, belajar ke sana, belajar ke sini ya, tidak masalah. Ada yang free, ada yang berbayar dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Tapi coba Anda pikir-pikir, apakah Anda masih selalu bingung dan tidak paham? Kadang-kadang Anda tidak mengerti apa yang Anda tanyakan, kemudian dijelaskan juga makin tidak paham. Kenapa? Karena dia tidak berurutan dan tidak benar-benar dibedah satu demi satu, mulai dari basic dasar price action itu sendiri. Karena kalian tidak tahu kenapa market ini bergerak dan apa itu price. Padahal price is everything, karena kita melihat value of price-nya. Jangan terfokus terhadap bentuk dari market, karena ini hanyalah grafik. Tapi kalau kalian tidak paham dengan price-nya, kalian tidak akan pergi kemana. Baik, and saya harap kalian subscribe channel ini dan join to Telegram kita. Ada channel Telegram di situ, ada free group Telegram juga di situ. Tetapi saya akan tetap fokus terhadap teman-teman yang ada di private class dan juga master class group. Tetapi kalian harus juga pantau, karena nextnya kita akan membuka, mungkin setelah bulan ini ya, kita akan membuka basic survival class
karena dari beberapa pengalaman dan banyak yang berkomunikasi ke kami, banyak sekali yang belum mengetahui basic of price action. Nanti saya akan coba munculkan di layar untuk silabusnya, oke, materi-materi yang akan kita pelajari nanti di basic survival. Join terus dan ikuti update-nya, karena mudah-mudahan apabila kami tidak berubah pikiran, bulan depan untuk minimal 50 peserta akan kita buka basic survivor class untuk membedah bagaimana price action itu. Dan jika Anda memiliki kesibukan dan ingin lebih fleksibel, tentu kalian bisa mengambil private class, karena private class dan master class itu memiliki silabus yang berbeda dan perjalanan chapternya juga sangat berbeda. Tetapi basic survival nanti akan menjadi gerbang untuk Anda, baik itu pemula ataupun kalian yang sudah juga master atau expert juga tidak masalah ingin join, karena akan saya jelaskan tentang bagaimana basic of price action itu sendiri, mulai dari dasar. Mungkin kita akan menjalankan kelas ini nanti 1 bulan sampai 2 bulan ke depan dengan 2-3 kali pertemuan. Detailnya nanti akan saya updatekan di grup. Terus pantau, karena 50 peserta minimal, kita akan langsung start bersama-sama dengan new basic survival class. Tentunya dengan harga yang terjangkau, karena kita tidak ingin mengambil dana kalian untuk pembelajaran ini. Itu hanya sebagai komitmen saja. Mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Silahkan join dan update terus perkembangannya di channel YouTube ini ataupun bersama Telegram kami di Brilliant Trading System. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti boleh ditanya ke admin untuk persiapan basic survival class di bulan depan kita akan mulai. Untuk Anda yang tertarik, silahkan persiapkan segalanya, karena Anda harus merubah pola pikir, Anda harus merubah cara mindset Anda bekerja, dan bagaimana membaca price action itu dengan benar-benar mempelajarinya dengan serius nanti bersama teman-teman yang ada di sana. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai bertemu di next update berikutnya di YouTube channel kita tercinta. See you next time. Be brilliant and out. Thank you.